Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan fungsi logika if di dalam Excel. Sekarang kita akan masuk kepada penggunaan fungsi rumus left, right, dan mid. Rumus left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter teks dari data Microsoft Excel yang dimulai dari kiri. Sedangkan yang rumus mid berfungsi untuk mengambil beberapa karakter teks dari data Microsoft Excel yang dimulai dari tengah. Kemudian rumus right berfungsi untuk mengambil beberapa karakter teks dari data Microsoft Excel yang dimulai dari kanan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba untuk membahas sebuah contoh soal yang mungkin sudah ada di modul yang terdapat pada halaman 11/6. Nah, sekarang kita buka kembali program Excel. Di sini kebetulan sudah dipersiapkan contohnya. Di situ dimulai dari nama buah, huruf awal, huruf tengah, huruf akhir. Nah, sekarang kita akan concern dulu kepada 3 buah kolom ini, yaitu huruf awal, huruf tengah, sama huruf akhir dengan menggunakan fungsi rumus left, mid, dan right. Sekarang kita coba untuk mengisikan untuk huruf awal di kolom B ya. Nanti kita akan menggunakan fungsi left karena kita akan mengambil karakter di sebelah kiri. Yaitu nanti kita akan menampilkan di huruf awal itu yang di kolom B yaitu huruf atau karakter J. Jadi rumus yang kita masukkan adalah sama dengan kita ketikkan left buka kurung. Left ini kalau kita artikan berarti karakter dibaca pada bagian kiri ya, diawali sel uji kita mengacu kepada sel yang pertama yaitu A4 jeruk ya, jeruk. Kemudian kita kasih pembatasnya pakai titik koma ataupun koma, ini tergantung kepada komputer atau HP yang kita gunakan. Terkadang dia meminta koma atau meminta seperti ini contohnya, berarti kita harus menggunakan pembatasnya yaitu titik koma. Nah, berarti ini maksudnya adalah baca karakter yang di sebelah kiri satu karakter huruf J. Nah, jadi nanti dia akan ditampilkan di kolom B yang huruf awal itu J. Kita coba lagi rumusnya. Sama dengan left, kita ketikkan ya, left, kemudian buka kurung. Sekarang untuk sel uji kita sekarang mengacu ke manggis yang berada di sel B5. B5 berarti kalau kita hanya mengambil satu karakter, maka kita ketikkan 1 ya. Jadi A5,1. Kemudian kita enter, nanti akan ditampilkan huruf M. Nah, bagaimana kalau kita contohkan, kita harus menampilkan huruf M sama A. Kita hanya cukup mengganti yang angka 1, kita robah menjadi angka 2. Maka nanti yang akan tampil di kolomnya adalah kalimat MA. Berarti yang dibacanya adalah 2 karakter. Cukup mudah bukan untuk memahami dari fungsi left. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan fungsi mid dengan rumusnya sama dengan mid buka kurung sama seperti tadi. Kemudian sel ujinya masih tetap mengacu kepada nama buah jeruk yang berada di sel A4 titik koma 3 titik koma 1. Nah, di sini maksudnya adalah yang angka 3 itu adalah proses pembacaan awal karakter dibaca. Jadi kalau kita hitung dari 3 itu J, E, R, berarti yang akan dibaca di awalnya adalah huruf R. Kemudian koma 1 itu nanti berapa karakter yang akan ditampilkan. Nah, kalau kita hanya menulis 1, berarti yang tampil nanti hanya huruf R. Nah, seperti ini. Jadi yang dari jeruk itu yang kita baca tadi, yang tampil hanya huruf R. Kita coba lagi rumusnya yang kedua. Masih tetap sama dengan mid buka kurung ya, sama dengan kita ketikkan MID buka kurung. Kemudian sel ujinya sekarang mengacu ke manggis yang berada di sel A5
titik koma. Nah, kita sekarang akan membaca kalau 3 berarti yang diambilnya adalah huruf N ya. Dari M ya, huruf N. Kalau kita membacanya hanya satu karakter yang kita tampilkan, maka cukup kita bikin 3 titik koma 1. Nah, yang 3 titik koma 1 ini nanti tergantung kepada kebutuhan kita. Kalau seandainya kita mau mengambil N sama G, maka kita tuliskan nanti 3,2. Itu nanti tergantung kepada kebutuhan mana yang akan kita tampilkan. Nah, sekarang, ini kalau kita ambil 3,1. Bagaimana kalau kita tulis 3,2? Maka otomatis dia akan dimunculkan N sama G. Nah, jadi demikian dalam penggunaan Meet ya. Yang untuk Meet mungkin sudah dapat kita pahami. Sekarang kita masuk lagi kepada penggunaan fungsi write. Yang mana write ini pembacaan karakter yang kita baca dari sebelah kanan karakter ya. Misalkan kita contohkan di sini sama dengan write buka kurung, kemudian sel ujinya masih tetap mengacu ke nama buah. Kebetulan nama buah yang pertama adalah jeruk yang berada di sel A4 titik koma 1 tutup kurung, maka nanti yang akan ditampilkan adalah huruf K ya. Yang akan ditampilkan di huruf akhir itu nanti tampilannya adalah huruf K. Nah, itu hampir sama dengan penggunaan fungsi left. Cuman yang membedakan kalau left itu karakter yang dibacanya di sebelah kiri, tetapi kalau right itu karakter yang dibaca adalah bagian yang di sebelah kanan. Nah, jikalau sudah siap, kita hanya cukup untuk mengkopinya saja ke bagian item-item atau data yang di bawahnya, jikalau rumusnya sama. Nah, mungkin untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Karena yang berikutnya untuk pengisian kode, ya, di situ ada lagi itemnya berupa kondisi, ada warna, ada status. Itu kita kembali mengacu kepada materi kita yang sebelumnya, yaitu penggunaan fungsi if. Nah, sebelum Bapak jelaskan yang ini, bagi yang masih belum paham tentang penggunaan fungsi left, mid, sama right, boleh untuk memberikan pertanyaan atau komen pada kolom yang sudah disediakan. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.